Halo semua, perkenalkan nama aku Gina Kamila Yulianti. Di sini aku akan membawakan materi yang berjudul Kognisi dan Emosi. Kognisi dan emosi. Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Emosi adalah gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang, akan tetapi corak dan tingkatannya tidak sama. Contoh kognisi: berpikir, merenung, dan belajar, membaca dan berbicara, membayangkan hal yang abstrak, memikirkan solusi dari masalah, dan lain-lain. Contoh emosi. Pada dasarnya emosi dibagi menjadi dua macam, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif. Emosi positif memberikan dampak yang menyenangkan dan menenangkan, seperti tenang, rileks, gembira, dan senang. Emosi positif akan membuat keadaan psikologis manusia menjadi positif. Emosi negatif. Emosi negatif adalah emosi yang menyusahkan dan tidak menyenangkan seperti marah, dendam, kecewa, depresi, putus asa, dan cemas. Emosi negatif ini akan membuat keadaan psikologis manusia menjadi negatif. Ketika manusia gagal menyeimbangkan emosi negatif ini, maka keadaan suasana hati menjadi buruk. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor hereditas atau keturunan. Manusia lahir telah membawa suatu potensi yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan. Perkembangan manusia sangat ditentukan oleh lingkungannya dan taraf inteligensi sangat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Faktor kematangan, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang apabila telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri seorang individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosi seseorang. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi individu untuk mengubah sikap. Pengaruh luar dapat bersifat individu maupun kelompok. Hubungan antara kognisi dan emosi. Persepsi, ingatan, berpikir, dan proses-proses kognitif yang lain dapat dipengaruhi oleh keadaan emosi yang berlangsung di dalam diri seseorang. Pengaruh emosi dapat terjadi pada setiap bagian dari keseluruhan aktivitas kognisi manusia, mulai dari pencatatan informasi, transformasi informasi, penyimpanan informasi di dalam gudang ingatan, kemudian penggalian informasi yang telah disimpan di dalam ingatan itu untuk dimunculkan kembali dalam rangka memberi respon terhadap suatu tugas, sampai dengan proses-proses berpikir, memecahkan masalah, dan kreativitas. Di sisi lain, kognisi manusia tidak selalu bersifat rasional karena melibatkan banyak bias dalam persepsi dan dalam ingatan manusia. Sebaliknya, emosi juga tidak selalu bersifat rasional. Emosi dapat menyatukan manusia, mengatur jalannya sebuah hubungan dan memotivasi orang dalam mencapai suatu sasaran. Tanpa kemampuan merasakan emosi, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan atau dalam merencanakan masa depannya. Strategi regulasi emosi. Pertama, menyalahkan diri sendiri. Merupakan suatu strategi di mana individu menyalahkan dirinya sendiri mengenai peristiwa hidupnya, terutama peristiwa negatif. Kedua, menyalahkan orang lain. Merupakan suatu strategi di mana individu menyalahkan orang lain atau lingkungannya atas peristiwa yang dialaminya, terutama peristiwa negatif. Ketiga, pemusatan pikiran.
Individu memusatkan pikirannya pada emosi-emosi negatif yang timbul atau peristiwa negatif yang dialami, sehingga pemikiran individu sepenuhnya tercurah terhadap hal negatif yang dialami. Keempat, berpikir yang terburuk. Menggunakan strategi pemikiran bahwa hal-hal negatif atau peristiwa negatif yang terjadi pada diri individu merupakan sesuatu yang sangat buruk atau bahkan paling buruk. Kelima, membandingkan permasalahan. Individu membandingkan satu masalah dengan masalah lain yang sama melibatkan emosi, kemudian mempersepsikan masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya tersebut. Keenam, memikirkan hal positif. Individu memikirkan hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang menyenangkan di balik masalah yang dihadapinya, sehingga tidak terfokus pada dampak dan emosi negatif dari suatu masalah. Ketujuh, pemaknaan positif. Memaknai masalah yang dialami individu secara positif, sehingga terhindar dari pemikiran-pemikiran irasional yang bisa menyebabkan berbagai masalah. Kedelapan, penerimaan. Menerima semua peristiwa di dalam hidup, termasuk peristiwa negatif sebagai pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik lagi, bukan menyesalinya. Kesembilan, perencanaan. Pola pikir tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana mengatasi peristiwa negatif yang menimpanya. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.